Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 resmi digelar di tengah pandemi. Namun di tengah euforia ini Gaikindo belum bisa targetkan jumlah pengunjung dari acara ini. Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara mengatakan jika pada gelaran kali ini pihaknya tetap fokus pada implikasi atau dampak yang ditimbulkan pada industri otomotif ke depannya. Tahun ini pegelaran Gias membawa tema Wheels to Move, di mana pihaknya berharap bisa segera bergerak atau bergerak terus setelah melakukan ataupun melalui krisis dari pandemi COVID-19. Kuku juga menyatakan selama pandemi COVID-19 kondisi yang buruk turut memukul industri otomotif. Pandemi pula yang membuat gelaran Gias tahun 2020 terpaksa diundur. Ia juga mengatakan perhelatan ini juga menjadi strategi untuk menggerakkan industri. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show telah dibuka 11 November kemarin setelah absen pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Seperti apa suasana Gias 2021 dan juga bagaimana sambutan dunia otomotif dalam menyongsong era kendaraan listrik sudah tersambung dengan rekan kami Mira Rahmalia langsung dari lokasi pameran Gias di ASBSD Tangerang, Banten. Mira, bagaimana animo masyarakat di sana pada gelaran Gias tahun ini dan juga apakah persyaratan yang harus dipenuhi pengunjung sebelum masuk ke arena pameran? Ya, Bram dan juga pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, gemerlap Gias masih seperti tahun-tahun pada sebelumnya maksud kami, walaupun pada 2020 kemarin sempat absen, namun memang belum ada pengunjung umum yang bisa kami perlihatkan pada Anda karena pagelaran Gias sendiri baru dibuka jam 11 siang untuk umum. Nah, untuk penyelenggaraan Gias tahun ini akan berbeda sedikit karena masih berlangsung pada pandemi COVID-19, di mana para pengunjung dibatasi jam kunjungannya dengan maksimal kunjungan kurang lebih 3 jam saja. Ada 3 sesi yang dibagi untuk kunjungan pengunjung, yakni jam 11 sampai jam 14 siang, dilanjutkan jam 14 siang sampai jam 17.00, dan sesi terakhir di jam 17 sampai 20 malam. Pembelian tiket juga hanya dilayani secara daring atau melalui portal Auto 360 dengan maksimal pembelian 4 tiket saja. Nah, Anda juga diwajibkan telah divaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ada sedikit update dari penyelenggaraan kemarin, Bram. Sebelumnya ada info kalau anak di bawah 12 tahun dilarang masuk ke pagelaran Gias. Namun, update sejak kemarin pameran Gias tidak ada batasan umur untuk pengunjung sehingga anak-anak di bawah 12 tahun juga sudah diperkenankan masuk. Nah, kemarin dalam sambutannya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan agar pagelaran ini dapat kembali membangkitkan industri otomotif yang sempat terpuruk. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sebelum-sebelumnya pada tahun 2019 misalnya pada sebelum pandemi, memang penjualan otomotif akan meningkat di akhir tahun atau menjelang momen libur hari raya di mana mobilitas masyarakat meningkat dan mobilitas masyarakat meningkat dan momen liburan akhir tahun juga yang membuat masyarakat membutuhkan alat transportasi. Nah, di tahun 2020 kalau kita perhatikan karena dihantam pandemi COVID-19, penjualan otomotif memang sempat turun bahkan menyentuh angka terendahnya selama 15 tahun terakhir di bulan Mei 2020. Namun setelahnya di akhir tahun angka pemulihan atau angka penjualan kembali menunjukkan peningkatan yang cukup lumayan walaupun memang belum meningkat seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2021 seiring dengan relaksasi PPNBM yang telah dikeluarkan pemerintah, angka kenaikan penjualan otomotif menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Dari per September 2021, angka wholesale penjualan mobil sudah menyentuh angka 627.537 unit. Nah, kita nantikan apakah penyelenggaraan Gias kali ini dapat membangkitkan kembali penjualan industri otomotif yang sempat terpuruk pada tahun 2020. Ya, Bram? Baik, Mira, kalau kita bicara begitu ya terkait dengan era kendaraan listrik yang meningkat secara global, kira-kira bagaimana sambutannya pada event Gias kali ini? Ya, baik, Bram.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin juga menyampaikan bahwa kebangkitan industri otomotif semoga bisa diikuti dengan kebangkitan electric vehicle. Nah, beberapa brand di event Bias ini juga mulai memperkenalkan brand mobil listrik baru. Tadi yang seperti saya perhatikan adalah di booth Nissan, mereka sudah mulai memperkenalkan Nissan Leaf yang bermesin full electric vehicle atau bermesin full listrik. Nah, di booth tadi di MG, perusahaan mobil asal Inggris juga telah memperkenalkan 3 produk atau mendisplay 3 produk yang full kendaraan listrik. Dan kalau kami perhatikan juga di booth Toyota, kami sempat memperhatikan tadi ada beberapa mobil hybrid yang mereka pamerkan. Ada 2 full electric vehicle yang bentuknya mungkin tidak mobil mini yang disebut Toyota Comps dan C Plus Fit. Ada juga mobil Prius yang bekerja sama dengan PT Bluebird sebagai mobil electric vehicle yang berbasis baterai untuk digunakan sebagai armada umum atau armada taksi. Nah, untuk pagelaran Gias sendiri, kita berharap ya dengan banyaknya semakin produsen yang semakin banyak mengeluarkan mobil listrik, masyarakat juga semakin berminat menggunakan mobil berenergi listrik agar terjadi perbaikan di polusi udara serta efisiensi energi. Nah, kami juga mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengunjungi Arena Gias, Anda harus divaksin sebanyak 2 kali. Dan kemudian ada juga shuttle bus yang akan menjemput Anda di 2 tempat, yakni dari Stasiun Rawabuntu dan dari Ion Mall Serpong BSD. Pergelaran Gias sendiri dibuka mulai jam 11 hingga jam 8 malam. Nah, demikian laporan kami langsung dari ICE BSD Tangerang, Banten. Kembali ke Anda di studio, Bram. Terima kasih Mira Rahmalia langsung dari ICE BSD Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.